Salasatun kulluhum ahaqqun Allahi aunuhu. Ada 3 manusia yang wajib Allah bantu. Bukan kita mewajibkan Allah, bukan. Allah yang mewajibkan zatnya sendiri untuk membantu 3 orang ini. Dan Nabi menyampaikan, saya tahu mungkin berdasarkan wahyu atau ilham bahwa Allah pasti akan membantu 3 orang ini. Pertama, al-ghazi fi sabilillah, orang yang berperang karena niat Allah, itu pasti dibantu. Pasti dibantu, Pak. Bentuk bantuannya nanti macam-macam. Wal mukatab alladzi yuridul ada, budak yang mau merdeka. Jadi budak itu zaman dulu settingannya, dia bisa merdeka kalau ditebus. Tapi kan budak bekerja nggak punya uang, yang punya uang majikannya. Nah, dia bisa minta mukatabah. Mukatabah itu akad. Kamu bisa merdeka kalau kamu nebus diri kamu 1 miliar. Nah, setelah itu dia sudah tidak terikat dengan majikannya, dia bisa bekerja sekuat-kuatnya, setoran ke majikan. Bedanya apa? Kan sebelumnya dia jadi budak bekerja buat majikan. Ya mungkin kerjanya asal-asalan karena mau nggak ada motivasi. Tapi ketika ada motivasi merdeka, dia akan lebih semangat bekerja. Yang asalnya dia bekerja 5 jam bisa jadi 10 jam karena dia ingat, kalau saya bisa nebus, saya bisa merdeka. Dan nanti Allah akan bantu yang kayak gini. Saya punya banyak contoh dan saya yakin Bapak juga sama. Ada orang-orang yang zahirnya itu kayaknya susah dia untuk hidup, tapi bisa hidup. Ada seorang orang yang ngurusin ini Pak, pesantren sama tunanetra. Itu rumahnya kecil, saya pernah main ke rumahnya gitu. Tapi dia ngurus banyak sekali tunanetra. Saya tanya, ente sebulan butuh berapa? Sekian puluh juta. Ente punya duit segitu? Ya ada aja sih gitu. Cuma kalau lagi nggak punya duit ya berarti santi tunanetranya nggak dapat santunan. Beda Pak, pesantren tunanetra dengan pesantren untuk orang yang miskin dengan pesantren yang kita lihat di banyak tempat. Kalau pesantren yang seperti ini, yang tadi yang saya sebut itu santrinya kita kasih uang, bukan bayar. Kalau yang pesantren yang biasa yang kita lihat kan ya wali muridnya, wali santrinya yang bayar per bulan ya. Dia enggak, kita bayarnya. Artinya kalau lagi punya uang ya santri kita kasih uang, kita kasih makan. Kalau enggak ya enggak ada uang mau apa. Tapi saya tanya, ente punya 70 juta, 60 juta itu per bulan? Ya ada aja sih, kalau ada alhamdulillah, kalau enggak ya namanya enggak ada. Itu namanya hakun 'alallahi aunuhu. Itu pasti dibantu. Dan saya kadang-kadang mikir orang-orang yang kayak gini kok bisa punya uang ya? Kok ada aja uangnya gitu. Nah, kalau Bapak circle kiai-kiai yang begini ini nanti akan ada cerita-cerita yang unik gitu, yang bahasanya itu kita nyebutnya karomah, padahal lebih pada kasihan sih. Misalnya saya kasih cerita Pak, jadi ada kiai ustadz muda itu orangnya soleh, cerita pernah anaknya masuk rumah sakit kena demam berdarah. Ini hati-hati lagi musim demam berdarah juga. Masuk demam berdarah sudah kondisi yang lumayan payah sehingga harus diopname selama berapa hari, mungkin seminggu sampai 10 hari. Dia cerita, saya tuh nggak punya uang tapi anak saya masuk aja lah nanti ya terserah Tuhan gitu. Akhirnya pas anaknya udah sembuh dibilang sama pihak rumah sakit, Bapak udah bisa pulang, ini pembiayaannya gitu. Ini sebelum ada BPJS ya Pak. Kaget dia, sekian juta, 5 jutaan katanya. Nah dia nggak punya uang ya sudah, ya sholat saja, sholat berharap ya gimana Tuhan gitu. Lalu dia pergi ke ATM dan ternyata ada uangnya Pak, pas 5 juta. Dia cerita, ada uang 5 juta. Dia bilang, itu uang apa? Ternyata dia dapat sertifikasi guru, tapi saat itu dia dan beberapa temannya lagi nggak dapat gitu, telat gitu. Dia kan sempat ngeluh, ya kok yang lain dapat saya belum. Iya Pak, belum cair, nanti mungkin lain waktu baru cair. Cairnya pas anaknya butuh uang, diambil pas 5 juta, bawa pulang. Saya bilang, ya orang kaya ente akan dapati kayak gini karena orang-orang yang lain nggak butuh kayak gini, mereka bisa bayar sendiri. Ustadz-ustadz yang punya uang itu nggak usah kasih keramat kayak gini, mau dia punya duit. Ini yang nggak punya duit kadang-kadang Allah muncul kasih sesuatu. 5 juta kan buat sebagian kita kan nggak besar Pak, tapi bagi sebagian orang itu besar banget dan bingung. Tapi kalau sudah mepet kadang-kadang begitu. Nah itu mungkin bahasa orang-orang bilang ini karomah. Kalau bahasa saya cuman kasihan sama dia orang soleh, tapi dengan cara
sertifikasi gurunya nggak cair gitu. Coba kalau cair duluan, wah udah dibelanjain beras, belanjain ini gitu, beli sepeda itu. Tapi Tuhan tahan, ya Allah, kadang-kadang begitu, dan dia bahagia banget. Padahal menurut saya, ya emang hak ente itu, tapi saya nggak mau mengulangi kebahagiaan dia. Dan saya bilang orang kayak kita ini akan dapat cerita kayak gini. Kalau yang lain kan ada aja begitu ya. Kalau orang-orang tertentu kan ya mentok, pagi ngajar, sore ngajar. Kerjanya gitu orang duduk ngajar, ambeien, duduk ngajar. Ada ambeiannya Pak di tengah-tengahnya, in betweennya ada itu. Kemudian wanakih alladhi yuridul afaf, orang yang nikah karena ingin menjaga diri, itu pasti dibantu Tuhan. Kepada ibu sekalian, ada sebuah ayat di surat An-Nur kalau nggak salah, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum. Orang-orang yang soleh itu laki atau perempuan disuruh nikah saja, kita bantu nikahnya. Kalau mereka nggak punya uang, nanti Allah pasti bikin kaya. Ini jaminan dari Tuhan. Tapi ayat lanjutnya Pak, wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Hendaknya orang yang benar nggak punya duit harus ifah, jaga diri, jangan nikah dulu. Jadi artinya begini, kalau kita sudah punya uang dan kita rasa kayaknya nggak cukup, nikah saja, insya Allah cukup. Tapi kalau emang nggak punya kerjaan, kerja dulu dan puasa. Jangan salah paham, ini kan Allah jamin kita akan dicukupi. Iya, kalau bagi orang sudah bekerja, nanti Allah kasih cukup uangnya itu. Tapi kalau emang ente pengangguran, kerja dulu. Ente nganggur, nikah sama orang.